أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Satu cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sisi romantisnya adalah beliau bersikap manja. Ya, sesekali beliau bersikap manja kepada istri beliau. Yang pernah merasakan hal itu tentunya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maaf dalam tanda petik, beliau berperilaku seperti anak kecil di hadapan istrinya. Karena beliau meminta sesuatu yang harusnya mestinya beliau bisa melakukan itu sendiri. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memang kedekatannya itu semakin erat dengan sang istri, lalu kemudian beliau meminta tolong agar sang istri melakukan hal itu. Seperti contoh, Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beritikaf di dalam masjid. Kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah beritikaf di masjid, beliau tidak akan keluar dari masjid kecuali ada keperluan yang amat sangat. Nah, pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rupanya tidak mau keluar dari masjid, tapi beliau ingin tetap menyapa dan menegur sang istri. Dengan cara apa? Beliau dijelaskan, la yadkhulu alayya ra'sahu wa huwa fil masjidi fa urajjiluhu. Tiba-tiba ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di masjid, beliau menjulurkan kepalanya dengan artian beliau meminta agar Ibunda Aisyah menyisirkan rambut beliau. Ibunda Aisyah yang tentunya sangat cerdas dan faham dengan karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyisir rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tahu rumah Nabi itu berada di dalam masjid. Rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ibunda Aisyah itu tidak bisa terpisah dari masjid. Makanya mari kita perhatikan di Masjid Nabawi bahwasannya rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan tempat pemakaman beliau. Nah, sekarang mari kita lihat di Masjid Nabawi, di sana ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu artinya itu adalah rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kembali lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta tolong agar menyisirkan rambutnya. Menyisir rambut tentunya bukan hal yang sulit, tapi maknanya adalah meski terpisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beriktikaf, sentuhan manis tetap diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sang istri. Dan dengan cara itu sang istri merasa tidak dicuekin karena beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala beriktikaf di masjid. Lalu kembali lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sentuhan yang hangat, sentuhan yang menyejukkan tentunya dengan disisir rambutnya. Dan inilah hal manja yang tadi saya kemukakan. Lalu bagaimana sifat rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dari sini kemudian para ulama begitu banyak memberikan pencerahan bahwa satu, sifat rambut Nabi itu panjangnya itu sampai menyentuh pundak. Mungkin kalau ada sekarang ini gondrong, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang rambutnya itu ya boleh dikatakan gondrong kalau sekarang sampai menyentuh pundaknya, sebagaimana yang ada di dalam kitab yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian rambut beliau tidak terlalu keriting, juga tidak terlalu lurus kaku, tidak, ya sedang lah. Kayak ombak banyu kata orang Jawa menyebutkan begitu. Nah, beliau dalam kesehariannya rambutnya itu selalu rapi, klimis, tidak acak-acakan. Beliau memiliki rambut yang hitam pekat dan juga lebat. Dan subhanallah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang benar-benar lekat dengan keberkahan. Sampai luar biasa, seorang Khalid bin Walid pernah
dalam satu peperangan beliau itu terjatuh, lalu kemudian mencari penutup kepalanya, sekarang mungkin disebut helm, sampai dicari, tidak menghiraukan lawannya, tidak menghiraukan musuhnya. Nah, ketika sudah ketemu, lalu kemudian para sahabat bertanya, ada apa tadi mencari dengan sedemikian rupa penutup kepalanya? Ternyata sahabat Khalid bin Walid mengatakan, di penutup kepalaku, di helmku itu terdapat 3 helai rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bahasa orang sekarang dijadikan jimat begitu. Nah, kalau sahabat Khalid bin Walid tentunya ini untuk mengambil berkahnya. Karena apapun yang lekat dengan Nabi, lalu terpisah dari Nabi itu pasti ada keberkahannya. Ini menurut keyakinan sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan juga di masa sahabat Nabi. Ada juga di masa para ulama salafun as-salihun. Contoh adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berwasiat ketika akan meninggal dunia agar supaya 3 helai rambut yang dimilikinya beliau diberi hadiah oleh ulama yang lain, agar supaya 3 helai rambut itu diletakkan di pelapuk atau di mata Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih ketika nanti sudah wafat. Dan ini disebut oleh para ulama memang bertabarruk, mengambil keberkahan dari rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh luar biasa. Dan salah satu orang yang beruntung mungkin ya menurut saya di Indonesia karena diberi amanah untuk menyimpan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyanyi religi Opik. Opik diberi amanah oleh Syekh Fatih dari Turki untuk menyimpan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mungkin beliau berkaca kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Mungkin beliau juga membaca sejarah tentang sahabat Khalid bin Walid yang luar biasa, menjadikan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai eksotika keberkahan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan tentunya. Karena apa? Karena rambut itu pernah lekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lekat dengan manusia suci, lekat dengan manusia yang sempurna bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, memberkahi keluarga kita, dan mudah-mudahan ya ayo sesekali kita menjalankan sunnah Rasul yang kecil, sederhana. Apa itu? Julurkan kepala lalu mintalah sisir kepada istrinya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk perhatian, bersifat manja. Ya kekanak-kanaan sesekali bolehlah di hadapan istri. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.